Kalau orang Tangerang itu datang di Kalimantan membawa pantun, harus dijawab dengan pantun dulu. Sangat lihai berkata-kata, terus terang tak mau berdalih, hiduplah sebagai manusia merdeka, selalu gemar mengamalkan kasih. Segera masuk ke dalam kelas, ini untuk para guru seminari. Jangan ngomong bertele-tele. Manusia adalah makhluk yang bebas, namun hidup janganlah semau gue. Dalam piring ada lauk yang enak, tak lain tak bukan sate kambing. Kita sering hidup sebagai budak, masuk ke dalam perhambaan daging. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti perayaan ini dari tempat masing-masing melalui live streaming. Para diakon, kebetulan kedua-duanya dari tarekat Hati Bunda Maria yang terkudus se-ICM, imam baru, ketiga imam yang merayakan 25 tahun imamatnya disatukan pada hari ini, tunduk kepada tanggalnya Romo Simon. Dan kedua pastor paroki, DPP dan umat dari paroki Hati Kudus Yesus Veteran Banjarmasin ini yang dikasihi Tuhan. Saya sudah berhomili panjang lebar tadi, saya hanya mau mengulangi apa yang dikatakan oleh Mbak Oktaviani tadi ya, bahwa sesudah menjadi anggota dari pelayan tertahbis dalam gereja, apakah Anda itu diosesan, apalagi yang biarawan dengan kaul-kaul mereka, kita sudah sepenuhnya milik gereja, milik umat. Tidak ada lagi yang tersisa untuk diri sendiri, untuk keluarga dan urusan-urusan lain. Saya boleh mengatakan itu karena kebetulan dari semua imam yang hadir di sini, saya yang paling tua dalam imamat, dan saya coba menghayati itu selama sekian tahun menjadi imam projo untuk Keuskupan Agung Makassar. Kita menjadi milik umat dan Tuhan menyelenggarakan kita seperti kesaksian 3 imam yang 25 tahun merayakan imamatnya hari ini. Tuhan menyelenggarakan hidup kita dengan cara yang sebaik-baiknya dalam segala aspeknya, sehingga rasanya tidak elok, mungkin juga tidak pantas kalau hati kita masih terbelah-belah untuk macam-macam urusan yang bukan urusan Tuhan dan urusan gerejawi dan kemasyarakatan. Kepada para imam yang besok sebagian akan mengikuti inkorporasi singkat untuk masuk dalam kalangan umat Keuskupan Banjarmasin, khususnya sebagai pelayan-pelayan tertahbis, kita bukan saja, maafkan istilahnya, tokoh umat, tetapi kita harus menjadi tokoh masyarakat. Artinya hidup kita dengan segala pendidikan kita yang begitu panjang. Tidak ada pendidikan profesi di Indonesia ini yang lebih panjang dari pendidikan imamat. Hidup kita juga harus menjadi berkat. Bukan saja bagi umat kita, melainkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang kita cintai ini. Jadi hidup kita dalam arti itu bukan hidup yang biasa-biasa saja. Harus luar biasa dan unggul.
Tapi seperti tadi dikatakan oleh Neomis, bukan, dan oleh Romo Simon, bukan karena kemampuan kita, melainkan Tuhan sudah mempercayakan tanggung jawab dan kepercayaan ini dengan sangat murah hati ke dalam tangan kita. Dan umat serta masyarakat berhak, saya ulangi, berhak untuk menentukan, bahkan mungkin menuntut pelayanan kita yang tak terbagi hanya untuk kemaslahatan masyarakat dan keselamatan jiwa-jiwa sekarang di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas kehadiran para pastor yang mendukung imam baru dan 2 diakon baru dalam situasi yang sangat terbatas. Terima kasih kepada paroki Hati Kudus Yesus Veteran Banjarmasin yang melalui begitu banyak pertemuan dan diskusi akhirnya menyelenggarakan tahbisan dan perayaan 25 tahun imamat dari 3 imam kita itu pada sore hari ini sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Konsultor Keuskupan bersama dengan uskup. Terima kasih untuk semuanya, dan syukurlah kalau Romo Budi dan Romo Yusuf itu merasa sudah bagian dari keuskupan ini. Dan saya kira itulah semangat imamat yang benar. Lepas dari Romo Yusuf itu seorang anggota Serikat Yesus, dan Romo Budi adalah imam diosesan dari Keuskupan Agung Semarang. Sebelum saya mengumumkan kemana imam baru itu akan ditempatkan, saya tutup dengan pantun penutup. Dulu-dulunya dia sengaja memberi nasihat pada sang istri, satu-satunya yang maharaja, tiada lain Tuhan sendiri. Secarik kertas di atas meja, biarkan saja, jangan diambil. Orang yang giat dan tekun bekerja, seperti para imam di sini, khususnya 3 imam yang 25 tahun menjadi imam, orang yang giat dan tekun bekerja pada saatnya menuai hasil. Terakhir, sepiring bubur habis kumakan. Bubur itu sajian sang mama. Selalu bersyukur kepada Tuhan atas perutusan yang kita terima. Sekian dan terima kasih. Pastor Sekretaris Keuskupan, sudah ada surat tugas? Oh ya. Kalau orang berkeluarga pada akhir upacara menerima surat ijab sah, Anda mendapat namanya testimonium ordinationis. Diakon Beni Franciscus CICM, ini testimonium ordinationis, silakan diambil, serahkan kepada pimpinan CICM Indonesia. Saya lihat ada di foto ya. Simpan baik-baik karena kalau hilang tidak diulangi. Testimonium ordinationis Diakon Clemens Bajo CICM. Testimonium ordinationis sacerdotalis untuk Reverendus Dominus Yohanes Juandi untuk Keuskupan Banjarmasin. Yang ditunggu-tunggu ialah tugasnya. Romo Budi masih bersedia menerima beliau di Mandam?
Karena ada sejumlah tugas yang saya percayakan kepada dia sebagai diakon belum dilaporkan. Jadi selama tugas itu belum dilaporkan, tugas dilanjutkan di Mandam. Jadi ini juga peringatan bagi para pastor yang lain, entah apalagi yang di Sesan, Banjarmasin dan yang lain-lain, kalau tugas belum dilaporkan, belum dikasih izin keluar. Baik, selamat. Sekian dan terima kasih. Sembah bakti Ibu sejati, Bunda penolong abadi. Tanganku melambung, terbang menari, dekat ke pangkuan, salam Maria. Kasih menuntun, rinduku tersimpan, sunyi menanti, damba harapan di hati. Yesus sahabatku, sepi berlalu, salam penolongku, Bunda Surgawi. Mengalun, kasih menuntun, rinduku tersimpan, sunyi menanti, damba harapan di hati. Yesus sahabatku, sepi berlalu, salam penolongku, Bunda Surgawi. Salam penolong